Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eko Yulianto dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Contoh jenis-jenis peluang kejadian majemuk itu ada peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian majemuk saling lepas, saling bebas, dan tidak saling bebas. Cara pengerjaannya seperti berikut. Contoh soalnya adalah ketika kalian melempar sebuah dadu lalu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Contoh diagram Venn-nya seperti berikut. Dari gambar diagram Venn tadi, kita bisa lihat anggota dari kejadian pertama yang beranggotakan angka ganjil pada dadu tidak beririsan dengan anggota kejadian kedua dengan anggota angka genap. Kenapa? Karena kedua anggotanya tidak ada yang sama. Lalu jika dituliskan semestanya ini ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk peluang ganjilnya ini ada 3, yaitu 1, 3, 5. Lalu peluang genapnya 2, 4, dan 6. Karena jumlah angka ganjil ada 3, lalu jumlah anggota semestanya adalah 6, maka untuk mencari peluangnya yaitu 3/6, lalu disederhanakan menjadi 1/2. Begitu pula dengan angka genap. Untuk mencari peluang A dan B, kita jumlahkan peluang A ditambah peluang B, maka menjadi 1/2 ditambah 1/2, dan hasilnya adalah 1. Maka peluang gabungan A dan B adalah 1. Lalu di sini ada contoh soal peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Pertanyaannya adalah ketika melempar 2 buah dadu lalu ditanya peluang angkanya 2, 3, 5, dan muncul angka 1, 4, 5, maka dari anggota kejadian A dan B ada yang sama. Maka kejadian ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah peluang gabungan A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Kenapa peluang saling bebas nggak dikurangi peluang A dan B, tapi di sini dikurangi? Jadi sebenarnya asal rumus itu ada di bawah ini, yakni N gabungan A dan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA dan B, yang mana artinya jumlah dari gabungan A dan B itu sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah irisan A dan B kalau dituliskan menjadi seperti ini. Hasilnya pun sesuai dengan jumlah angka dadu kan. Coba jika tidak dikurangi dengan N, A, dan B, ya ini hasilnya kelebihan 1. Di sini ada contoh peluang kejadian majemuk saling bebas. Misalnya kalian punya kotak berisikan 3 bola merah dan 4 bola kuning. Lalu dengan mata tertutup kalian mengambil satu bola sebanyak 2 kali. Dengan catatan setelah pengambilan bola pertama kalian mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali. Dan rumusnya di sini ada peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Lalu di sini ada peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Kasus yang sama dalam pengambilan bola tadi. Bedanya hanya tidak ada pengembalian bola setelah pengambilan pertama. Dan rumus yang digunakan untuk mencari peluang terjadinya A dan B pun pasti berbeda. Rumusnya seperti ini. Nah, yang ini artinya besar peluang terjadinya B setelah kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Clue dari soal-soal tadi adalah jika ada kata pada soal seperti terjadinya A dan B, maka pasti rumus yang dipakai adalah peluang A dan B. Namun, kalau pakai atau seperti terjadinya A atau B, maka rumus P atau B, peluang A atau B pada rumus peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.